278 tahun sudah, kota ini hidup dan menghidupi segala yang bernaung padanya. Jelas, kota ini tak berdiri dalam semalam, namun terus berproses untuk terus berkembang. Kota Solo, kota yang bergerak dari dan untuk peradaban. Sebagai orang muda, aku ingin bersinggungan dengan sejarah kota ini. Tentu untuk memahami kotaku, untuk tahu dan turut andil dalam karya-karya yang harus tercipta di masa depan. Aku Nisa, kita akan berkeliling kota Solo. Matur nuwun nggih, Pak. Awal mula keberadaan Solo dari hancurnya Keraton Kartasura membuat Sultan Pakubuwono II memindahkan pusat pemerintahan ke Desa Sala. Sebuah desa yang tidak jauh dari tepian Bengawan Solo, kemudian ia menamainya Surakarta Hadiningrat. Dalam rindangnya Solo di tengah kota, kesegaran dan keasrian alam berdampingan dengan keramaian perkotaan. Lalu, apa arti dari kota Solo sebenarnya? Kita harus mencari yang bisa menjelaskan kebingungan ini. Hai Mbak Santi. Halo Nisa, apa kabar? Sesuatu, semoga bisa suka. Nih, aduh manis banget, makasih ya Nis ya. Nah, sebenarnya asal muasal dari nama Solo sendiri tuh dari mana sih Mbak? Bisa diceritain mungkin? Nama Solo ini dari nama tumbuhan gitu, dan itu kan sebetulnya yang terjadi di beberapa nama tempat lain. Pemberian toponimi kan juga biasanya didasarkan atas nama vegetasi gitu ya. Dan di Keraton Surakarta pun itu masih didapati pohon ini. Ya sebenarnya masih ada simpang siur tentu ya. Pohon ini sebetulnya merujuk ke pohon yang mana, karena ada beberapa yang pohon Solo ini pohon kepelwatu dengan nama Latin Curophyta guianensis, ataupun juga yang merujuk pada Sorea atau Vatica robusta gitu. Memang ya di Solo cuma ada di sini gitu, meskipun sudah dicoba ditanam di tempat lain. Ini vegetasinya saat ini tinggal satu karena di era Pakubuwono X terjadilah pembangunan besar-besaran, benteng dibangun besar di luar area Keraton Solo sendiri. Yang akhirnya tinggal satu ini, dan ini menjadi salah satu tinggalan sejarah. Yang versi kedua itu bahwa nama Solo ini dari seorang tokoh yang namanya itu Ki Ageng Solo, yang sudah terlebih dahulu tinggal di tempat ini sebelum Keraton Kasunanan itu pindah dari Kartosuro ke Surakarta. Kayak dia semacam apa ya, primus inter paresnya lah, kayak mungkin ketua desa gitu ya, kepala desa di situ gitu. Saat itu diceritakan bahwa beliau itu dapat ganti rugi untuk lahan desa itu ya sebesar kurang lebih 10.000 ringgit. Kemudian dia memerintahkan warga-warga yang di Solo itu untuk pindah ke utara atau daerah lainnya karena akan dibangun Keraton Surakarta tadi yang baru. Nah, makamnya dari Ki Gede Solo ini itu masih bisa dijumpai ya. Petilasannya juga ada di kompleks Keraton Kasunanan, itu di Baluwarti ada. Terus ada juga petilasannya, atau beberapa orang mengasosiasikan titik itu sebagai tempat tinggalnya, rumahnya Ki Ageng Solo itu di dekat area Sitinggil. Terus tapi menariknya lagi, kalau aku pribadi sih, kenapa enggak sih kita gabungin aja dua fakta itu gitu, karena nama Ki Ageng Solo tuh bisa juga gitu kan merujuk ke tanaman Solo yang memang ya udah tumbuh gitu di wilayah ini. Jadi itu sebenarnya kayak nama penyebutan gitu ya, panggilan gitu Ki Ageng Solo, karena beliau tinggal di kota yang emang di desa gitu ya, emang Solo ada tanaman-tanaman pohon Solonya itu. Solo bukan hanya sebuah kota, melainkan perjalanan melintasi masa lalu yang membawa nuansa tradisi Jawa yang abadi. Dalam balutan Jawa, Solo mengembangkan keindahan yang tak hanya terlihat, tetapi juga terasa dalam hati setiap orang yang melangkah di dalamnya. Jalur kereta ini dibangun pada tahun 1922 oleh kolonial Belanda. Jiwanya Jawa. Slogan ini mencerminkan kebanggaan terhadap warisan budaya Jawa yang erat dalam kehidupan sehari-hari di Solo. Identitas itu sangat melekat dari cara berpakaian, bersosialisasi, dan bertutur. Sejarah yang tertulis, terbentuk, terbentur,
dan tertutur ini membuatku ingin mengulik lebih jauh. Pilar kota ini terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kelurahan yang menaungi ratusan kampung di dalamnya, tentu dengan sejarah, keunikan, karya, dan perkembangan masing-masing. Jadi, kuniatkan untuk lebih memahaminya, untuk terus mencintainya. 2020 ada 6.508 jiwa yang berada di dalam tembok raksasa ini. Kira-kira siapa ya yang tinggal dan ngapain aja mereka dalam tembok sebesar ini? Saya Nisa, sekarang saya ada di Baluarti. Hai semuanya, hari ini nanti aku mau ketemu sama Mbak Santi untuk keliling di Baluarti. Dan di Baluarti ini ada banyak banget gang loh. Yuk kita lihat di ujung gang ini ada apa aja ya. Di sini banyak banget tempat menarik, contohnya Keraton Kasunanan Surakarta, sekolah-sekolah tradisional, dan bangunan bersejarah lainnya di Surakarta. Gak heran kan kenapa tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Solo. Baluarti memiliki keunikan karena letaknya yang ada di dalam benteng Keraton Kasunanan Surakarta. Satu-satunya kelurahan yang dimana semua penduduknya tinggal di tanah keraton. Baluarti terletak di antara dua benteng, yaitu Benteng Cempuri dan Benteng Baluarti. Dari segi tata ruang pemukiman, Baluarti secara keseluruhan membentuk pola lingkaran yang mengelilingi Kedaton dengan rapi. Pola ini bersifat konsentris, dengan pusat perhatian yang menunjuk ke arah raja yang berkedudukan di dalam Kedaton. Dengan batas wilayah yang diapit oleh dua alun-alun yang berperan sebagai pembatas antara wilayah utara dan selatan, yaitu alun-alun kidul dan alun-alun lor. Benteng pertahanan umumnya digunakan sebagai sistem pertahanan yang fungsinya untuk melindungi keraton dan sekitarnya dari serangan musuh. Sama Baluarti itu dari nama orang atau dari bahasa mana gitu sih Mbak sebenarnya? Kalau Baluarti ya dari kata bahasa asing gitu ya. Jadi dari kata Portugis gitu, Baluarci gitu. Baluarci. Iya, Baluarci. Tulisannya sih Baluarte ya. Oh, tapi bacanya Baluarci. Baluarci gitu ya. Itu kurang lebih begitu lah. Mungkin agak ada perbedaan dengan lidah lokal tapi kurang lebih gitu. Nah, karena bunyinya itu kemudian mirip ya dengan Baluarti dan ada mungkin ya lidah kita mungkin nggak bisa secara tepat mengucapkan Baluarci gitu dari Baluarte, tulisan Baluarte bahasa Portugis, maka kemudian ya jadi Baluarti itu gitu. Benteng yang melingkupi apa ya istilahnya pusatnya, tempatnya raja dan keluarga. Terus kayak Baluarci itu adalah yang kompleks besarnya, jadi tempat abdi dalam gitu. Terus kayak beberapa fasilitas lain di dalam keraton gitu ya. Jadi sebenarnya keraton itu sebagai kerajaan kan punya ini ya kayak sarana keamanan gitu. Dia membangunnya dengan dua benteng tadi. Untuk yang inti ada Cepuri, kemudian secara keseluruhan itu ada Baluarti. Nah kalau hari ini di Solo ya, itu ya Baluarti itu merujuk juga ke ya permukiman yang ada di dalam keraton itu tadi gitu kan. Sekarang di dalam tembok benteng itu kan memang ada permukiman yang tadi Disa juga jalan-jalan ya. Kayak gitu sih, jadi sebenarnya asalnya dari situ. Selain itu juga ada daerah Lumbung, itu letaknya mulai dari pintu gerbang selatan ke utara sampai pertigaan ya ke timur selatan dan ke timur lagi sampai pintu gerbang timur. Nah, namanya sih sudah mengindikasikan kalau itu memang dulu jadi tempat penyimpanan bahan makanan milik keraton. Nah, di utaranya Lumbung ini ada Carangan yang masih sebagai nama abdi dalam prajurit gitu. Terus ada Tamtaman yang merujuk pada tempat abdi dalam prajurit Tamtama. Jadi semacam bodyguard gitu, pengawal juga di keraton. Kalau kita lihat di kamus Gericke Roorda, Tamtama itu prajurit yang diperlengkapi dengan pistol, pedang, sebagian diperlengkapi karabin, tombak, dan mengawasi Sri Manganti. Bercerita tentang tembok pembatas mengelilingi manusia yang menghuninya, Baluarti indah dengan segala keberagaman dan Baluarti erat tanpa takut dengan tembok yang membatasinya. Aku menelusuri setiap lorong-lorong antara tembok-tembok tinggi milik rumah-rumah yang berdiri kokoh. Lorong-lorong ini memang morfologi khas dari Laweyan. Aku Nisa, mari kita keliling kampung batik Laweyan. Let's go!
Laweyan sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu sebelum adanya Keraton Kasunanan Surakarta. Laweyan tidak sekedar nama tempat, tetapi juga dipakai untuk menyebut kelompok masyarakat di kota Surakarta yang dikenal sebagai kelompok kaum kaya dengan istilah Wong Lawiyan, atau yang berlebihan dalam segala hal, terutama dalam hal kebutuhan hidup. Laweyan menjadi pusat perdagangan batik dan juga sekaligus sebagai tempat tinggal dari para pengusaha batik tulis Jawa. Boleh dibantu nggak, Mbak? Boleh. Oke. Ini kita pertama nyorek dulu ya. Penduduk di kawasan ini terkenal sebagai penghasil kain berkualitas yang dibuat secara tradisional. Parang, kawung, sidomukti, teruntum, dan sawat merupakan motif batik klasik yang lahir dari Laweyan. Nih, Mbak. Lumayan gerimis nih. Halo Nis. Aduh. Kamu bawa payung? Enggak. Ngopi dulu Nis. Aduh. Pas banget. Jadi aku tuh habis keliling-keliling sini nih, Mbak. Nah, kebetulan ada beberapa tempat yang aku tuh pengen tahu sejarahnya. Kita lihat sejarahnya, memang dari dulu itu ya udah jadi tempat batik. Maksudnya abad ke-20 gitu ada pergerakan serikat pedagang batik di sini gitu, dan kata Laweyan sendiri itu orang-orang sering mengasosiasikan dengan dari kata lawe gitu. Lawe itu katanya benang ya. Nah, jadi nanti kemudian berubah jadi Laweyan itu gitu. Kalau mau kita tarik mundur lagi, sebenarnya Kampung Laweyan ini sendiri udah rame dari zaman abad ke-16 gitu, abad ke-16 17 juga. Kebetulan area ini tuh dekat sama kali gitu, sama kali. Iya, aku tadi juga Lewat sungai kecil gitu kan. Nah, di dekat sungai kecil itu ada makam kan. Nah, di makam itu ada beberapa tokoh penting sih, tapi salah satu tokoh penting yang kemudian yang bawa rekso dulu di sini itu ada namanya Ki Ageng Anis itu. Dan dulu kali kecil itu sebenarnya juga sempat jadi bandar kecil juga gitu. perdagangan. Iya, jadi tempat perdagangan, makanya kemudian jadilah tempat untuk membatik itu karena berdagang kain terus kemudian membatik. Di sini katanya ada kali, Mbak. Bisa nemenin aku ke sana nggak? Kali yang tadi aku bilang itu ya. Aduh, sayang banget sih, aku lagi mepet banget nih waktunya nih gitu. Tapi aku ini sih merasa kamu emang harus ke sana, harus mengunjungi banget. Ke sana nanti temenku bakal nganterin. Oke. Namanya Maya, oke? Oke, cus. Coba deh. Tuh tadi ada ikan loh. Iya, tadi aku juga lihat, gede banget lagi. Di tepi Kali Kabenaran ini dulunya adalah pasar besar yang terhubung sama Bandar Musupan yang ada di Bengawan Semanggi. Jadi, walaupun pasar tersebut telah hilang, masyarakat sekitar masih menyebutnya sebagai Kampung Pasar Mati atau disebut juga sebagai Pasar Laweyan. Nah, jadi ini nih yang aku kasih tahu tadi, Pasar Laweyan sekarang tuh udah berubah jadi sentra batik di Kota Solo. Bagus kan? Bagus banget. Dulu di Laweyan tahun 1911 jadi tahun kejayaannya karena ditemukan batik cap baru, yaitu adalah batik cap Samanhudi. Tapi dulu di tahun 1970-an jadi masa lesunya Kampung Laweyan. Kenapa? Karena makin maraknya batik printing. Tapi sekarang Laweyan udah mulai bangkit dari keterpurukannya dengan cara membangkitkan kembali warisan budaya sebagai pusat industri batik. Ini kayaknya bagus deh buat kamu, coba. Mbak, aku lapar banget nih, seharian habis jalan-jalan. Nah, kebetulan banget. Aku ada tempat yang wajib kamu datengin kalau kamu lapar. Oh, pas banget. Jadi kita harus ke situ. Oke. Itu apa ya, Mbak? Itu ledre. Jadi kalau kamu penasaran ledre itu kayak gimana, mending kamu cobain aja. Tanpa terasa, setelah seharian menjelajah, keinginan untuk menikmati lebih lama dan berkeliling di Kampung Laweyan masih tersisa. Dengan keunikan suasana di antara lorong-lorong kecil yang dihiasi oleh bangunan bersejarah dan tembok-tembok yang berdiri. Siapa sangka, Manahan menjadi saksi perhelatan Piala Dunia U17 tahun 2023. Dulunya, lokasi ini menjadi tempat pacuan kuda dan tempat berlatih memanah pada era Mangkunegara kelima. Inilah Manahan.
olahraga yang terletak di jantung kota Solo ini digunakan oleh berbagai lapisan warga Solo dari anak muda, atlet, dan orang tua. Menyediakan banyak spot-spot yang nyaman untuk berolahraga seperti jogging, bersepeda, senam, tenis, skipping atau lompat tali, bersepatu roda, hingga yoga. Diduga, nama Manahan berawal dari penyebutan sebuah tanah lapang yang diperuntukkan untuk olahraga memanah. Namun, tuntutan dinamika perkembangan rupanya telah mendorong kesenangan memanah menjadi kesenangan berkuda yang lebih mahal dan elit. Karena tempat ikonik pasti punya sejarah kan? Betul. Nah, aku mau nanya nih tentang sejarah Manahan. Aku sebut aja dua versi gitu ya. Satunya tadi berasal dari nama Ki Ageng Pemanahan, yang kedua itu sebagai tempat pemanah gitu yang sekarang jadi Manahan itu. Memang dulu katanya adalah wilayah yang diberikan kepada si Ki Ageng Pemanahan itu. Nah, balik lagi, jadi kenapa si Ki Ageng Pemanahan itu kok tiba-tiba dia bisa di area ini, kan sebenarnya kan cukup dekat dengan desa Solo ya kalau kita mau lihat sebenarnya. Karena si bapaknya dia itu, Ki Ageng Enis itu dulu juga tinggalnya dekat di area Laweyan. Jadi sebenarnya dulu kan ini area Pajang, iya. Jadi Ki Ageng Enis itu punya anak namanya Ki Ageng Pemanahan, terus nanti pindah ke area Jogja di Bantul itu, terus jadi tadi Kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi asal usulnya gitu sih. Ada yang bilang memang dari nama Ki Ageng Pemanahan. Tapi ada juga yang bilang kalau itu memang nama itu muncul kemudian gitu. Jadi kalau berasal dari nama Ki Ageng Pemanahan kan itu berarti toponimi yang cukup tua gitu ya, dari abad ke-16-17 gitu. Sementara beberapa sejarawan itu meyakini itu cukup baru. Toponimi Manahan ini cukup baru ya. Jadi abad ke-19-20 gitu. Tepatnya tadi versi yang bahwa itu sebenarnya tempat memanahnya keluarga Mangkunegoro. Area Manahan itu dulu tuh masuk dalam kota Mangkunegaran. Jadi kayak areanya Mangkunegaran gitu. Terus sebenarnya untuk memanah itu ya nanti aku sih belum pernah ini baca langsung ya, tapi memang kalau untuk pacuan kuda itu benar adanya gitu. Jadi dulu itu kan tempat pacuan kudanya Mangkunegaran itu di Balapan. Nah, kemudian di eranya Mangkunegoro IV itu dipakai untuk bangun yang sekarang jadi stasiun Solo Balapan. Arena pacuan kuda itu pindahnya kemana ya, ke area Manahan itu. Tapi kalau untuk memanah itu ya mungkin harus kupastikan lagi, tapi memang memanah itu jadi olahraga favoritnya Mangkunegoro V itu benar. Beliau tuh memang suka memanah, beliau suka untuk berburu biasa. Saya tuh juga, jadi mungkin tadi ya berhubungan dengan memang dari dulu dia digunakan sebagai tempat yang agak sporty gitu ya, buat pacuan kuda tadi itu. Jadi kayak oke lah, agak ada ruang yang cukup luas. Akhirnya terus kemudian perkembangannya dia memang jadi center of olahraga itu. Kini, kawasan Stadion Manahan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Solo. Sudiro Prajan, salah satu wilayah perkampungan di tengah kota di mana toleransi lahir dan hidup berdampingan. Mulai dari Pasar Gede hingga Kelenteng Tinkoksi menjadi saksi besar hubungan harmonis antar masyarakat Jawa dan Tionghoa. Inilah Sudiro Prajan. Kalau di Sudiro Prajan sendiri memang ini ya yang terkenal sebagai daerah pecinan gitu ya. Itu kalau secara geografis itu di utaranya Keraton Kasunanan. Terus dia juga satu area dengan Pasar Gede, terus ada Kali Pepe juga. Nah, kalau sejarahnya sendiri memang tadi sebagai kampung pecinan yang cukup tua gitu di Surakarta gitu ya. Nah, nama Sudiro Prajan sendiri ini mengacu pada nama seorang tokoh, Sudiro Projo. Jadi beliau ini adalah seorang panewu ngabehi gitu ya. Kalau misal kita lihat di naskah-naskah Siti Dusun dari itu beliau mengontrol wilayah mulai dari Pasar Gede sampai di area Balong situ. Nah, di area Sudiro Prajan juga ada salah satu kelenteng yang legendaris, yakni Kelenteng Tinkoksi, yang fitur bangunannya unik gitu. Di depan ada dua arca singa penolak bala atau Joksai di gerbang itu. Kemudian ada lukisan dewa penjaga pintu, dua arca naga yang mengapit seperti bola itu, bola mustika, dan pilar-pilar kayu jati yang berukir naga. Nah, tepat di belakang kelenteng ini adalah Kali Pepe gitu, yang tadi merupakan gerbang utama menuju ke Bengawan Solo.
Kelenteng Tien Kok Si ini juga merepresentasikan hubungan orang Tionghoa dengan kegiatan maritim, karena di dalamnya itu ada altar khusus pemujaan untuk Dewi Laut, namanya Tian Xiang Xingbo. Nah, Dewi Laut ini sering dibawa orang Tionghoa untuk menyeberang lautan. Jadi ketika menyeberang lautan biasanya patungnya dibawa gitu ya. Dengan keberadaan altar Dewi Laut di Kelenteng Tien Kok Si itu membuktikan bahwa orang Tionghoa ya itu masih memanjatkan doa padanya untuk mohon keselamatan saat mengarungi Bengawan Solo untuk berdagang. Jadi meskipun jauh dari laut, tapi ketika berdagang, terutama kalau tadi dekat dengan Kali Pepe juga, jadi mereka masih memberikan penghormatan kepada Dewi Laut ini. Grebek Sudiro itu sebenarnya asal usulnya dari kita, berkolaborasi, ada kerjasama dengan para pemuda dari Kelurahan Sudiro Prajan. Nah, disitulah nama grebek kita adopsi. Dan apa yang nanti isinya waktu kirap? Yang paling pokok adalah gunungan. Nah, ini juga mencerminkan toleransi. Kemudian apa yang diarak adalah tradisi kesenian. Jadi semua etnis boleh ikut dan boleh mempertontonkan tarian atau apapun ya yang bersifat daerahnya sendiri-sendiri. Di Sudiro Prajan selain ada kompleks pecinan, ada juga pasar gede yang mulai direnovasi di abad ke-20 oleh Thomas Karsten. Namun sedari dulu sebetulnya pastinya juga sudah ada pasar di situ yang kalau ditinjau dari denah Kerajaan Mataram Islam pada umumnya itu akan ada di utara keraton. Aktivitas perdagangan dalam pasar gede telah berhasil menjadikan Sudiro Prajan sebagai wadah peleburan antar etnis. Berbagai macam barang ditawarkan seperti bahan mentah, makanan, dan juga berbagai macam jajanan seperti es dawet. Nah, kalau menaiki tangga di dalam bangunan baru pasar gede ini, di sini si surganya kawula muda di pasar gede. Dari makanan western, dimsum, kedai kopi, hingga kedai teh tergelar lengkap di lantai 2 pasar gede. Tempat ini tuh namanya Titi Laras, bisa dibilang kedai kopi dan teh sih. Pasar gede itu sederhana ya kelihatannya, tapi punya makna yang cukup banyak. Semua strata sosial di orang di sini tuh akan musnah. Di dalamnya kan tadi ada, kalau kita bisa bilang ada strata untuk bangsawan tehnya. Ketika dicampur dengan bahan-bahan lokal itu semua sebuah terlebur jadi satu sih. Begitulah pasar gede, menjadi saksi peleburan dari zaman kolonial hingga kini, namun latar belakang bukan menjadi permasalahan. Perbedaan bukan dipandang sebagai pembatas. Dulunya tempat ini menjadi tempat bermukimnya para maestro seni seperti Gesang, Es Ngaliman, dan Sardono Wekusuma. Dan dilihat saat ini bahwa banyak sekali art mural yang ada di Kemlayan dan pasar seni tentunya, sehingga nafas seni yang ada di Kemlayan masih tetap ada. Inilah Kemlayan. Nah, Kemlayan itu ternyata dari kata Mloyo. Nah, Mloyo itu sebutan dari para abdi dalem pengrawit keraton. Itu bener nggak sih, Mbak, kira-kira? Daerah-daerah di sekitar keraton itu memang jadi tempat tinggalnya para abdi dalem gitu. Nah, kalau yang di Kemlayan sekarang itu memang dulu ya tempat tinggalnya para Mloyo itu ya salah satu kelompoknya yang niyogo, yang nabuh gamelan gitu di Keraton Kasunanan. Kawasan ini dipenuhi oleh lorong-lorong sempit dan panjang. Dan dulunya sering sekali terdengar gending gamelan Jawa yang ditabuh oleh para pengrawit yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, kebetulan sekali di sini saya mendengar gending-gending gamelan Jawa yang sedang ditabuh. Mari kita dengarkan. Cucu dari Projo Lugitan, cucu nomor 4. Mulai untuk kesenian itu Suwargi Bapak.
yang narik pengrawit-pengrawit dari Kampung Kemlayan. Kebetulan yang sendiri itu sebagai undagi keraton pada waktu Sinuwun yang ke-10. Bentar, aku tuh suka warna pink soalnya. Ini ya Mbak, 150 kan? Iya Kak, Mas ya. Terima kasih. Nafas kesenian yang ada di Kemlayan ini masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Mulai dari adanya mural art yang ada di setiap dinding-dindingnya dan juga aktivitas dari para pedagang kesenian. Namun yang lebih menghidupkan koridor Gatsu ini adalah dengan adanya live performance dari para seniman-seniman yang ada di sini.